Oke, sudah. Oke, kita langsung usaha dan energi. Nah, dulu mungkin bagi yang SD ya, kelas SD sudah ikut OSN IPA SD, kemungkinan sudah familiar dengan rumusnya dan dengan soal-soalnya. Soal-soalnya nanti bisa konsep, bisa perhitungan. Seperti itu. Bagi yang belum nanti kita kenal dulu. Jadi pertama-tama saya kenalkan ya, kemudian nanti penggunaannya juga seperti apa saya jelaskan. Itu. Nanti kalau misalkan ada yang bingung atau seperti apa, bisa tulis di komen atau di kolom chatting aja, atau langsung juga bisa. Ya, langsung langsung tanya bisa. Oke, ini usaha dan energi ya. Nanti kita ke konservasi energi mekanik ya, energi mekanik. Nah, di sini kita mana sih? Oke, ini pendahuluan ya. Pendahuluan itu sebelumnya kalian harus mengenal dulu konsep dari hukum Newton ya. Hukum Newton, kemudian gaya, kemudian baru masuk ke energi dan momentum. Cuman untuk momentum ini tidak keluar ya. Momentum ini tidak keluar pada saat soal OSN kabupaten ya. Kabupaten dan provinsi itu memang tidak dikeluarkan soal tentang momentum gitu. Jadi hanya konsep energi saja. Padahal nanti bisa juga dia terkoneksi gitu. Tapi memang dari tahun-tahun kemarin belum pernah ada ya, belum ada soal dari momentum. Karena di silabusnya juga hanya menyebutkan energi aja, usaha energi dan konversi energi. Oke, kemudian nanti ada yang namanya hukum kekekalan energi ya. Kekekalan energi, energi itu kekal. Intinya energi itu tidak bisa diciptakan ya, tidak bisa dihapuskan atau tidak bisa dihilangkan. Tetapi hanya bisa dirubah. Jadi energi itu sudah ada di alam ya, kita tinggal memakai. Kita tinggal memakainya bisa dirubah ya, bisa dirubah dengan keinginan kita gitu. Dari energi energi macam-macam ya. Nanti selain kalau di sini nanti perhitungannya kemungkinan ada 4 ya. Nanti ada usaha, kemudian energi potensial, energi kinetik, dan energi pegas ya. Energi potensial pegas gitu. Ini usaha ya, ini usaha. Langsung kita ke usaha. Nah, bagi yang awal-awal ya, bagi yang memula mungkin di sini belum mengenal apa namanya kos dan sin. Kos dan sin. Tetapi untuk di kabupaten dan provinsi ya, sekali lagi itu memang tidak dikeluarkan untuk perhitungan kos dan sin. Nah, kos dan sin itu adalah trigonometri ya, trigonometri. Tapi nanti kalau dia masuk di nasional biasanya sudah muncul gitu. Sudah muncul penggunaan sin dan kos. Sin dan kos ini kalau di soal trigonometri di soal energi ya, di soal energi dia pergerakan gaya. Kemudian ada juga nanti sin dan kos itu masuk ke cahaya, terutama di pembiasan. Itu pada saat tahun 2019 ya, nasionalnya itu sudah menggunakan sin dan kos ya, sin dan kos seperti itu. Jadi ini dipelajari tapi besok ya, sesuai tingkatannya saja seperti itu. Nah, kos dan sin itu maksudnya apa sih, Mister? Konsep dasarnya apa? Nah, kos dan sin di sini kita lihat dari arah tarikannya ya, arah tarikannya. Kalau misalkan kita bandingkan, misalkan di sini kan ada F ya, ini ada yang belok nih. Oke, kita coba gambar yang kalau misalkan ada F-nya lurus, kita bandingkan ya. Ini misal F1, di sini F2. Ya, F1 dan F2. Nah, di situ ada perbedaan arahnya. Ada perbedaan arahnya. Arahnya, oh ya ini sudah terlihat semua ya, aman ya. Nanti kalau ada apa langsung bilang aja ya. Atau ada kendala apapun gitu. Oke, di situ yang berbeda adalah arahnya. Jadi di sini nanti yang membedakan misalkan F1 dan F2 itu besarnya sama. Misalkan 10 Newton kita ambil. 10 Newton F1, 10 Newton, F2, 10 Newton. Kemudian ditanyakan, kira-kira nanti hasil akhirnya balok ini ya, balok merah ini bergerak yang paling cepat yang mana? Ditarik F2 apa F1 gitu.
Nah, logikanya pasti akan lebih cepat yang ditarik oleh F2 karena dia searah, ya. Searah dengan arah balok gitu. Baloknya ke kanan, tarikannya juga ke kanan. Tapi gimana kalau F1? Nah, F1 kan dilihat dari arahnya, dia nariknya kan tidak searah ya. Agak miring gitu ya. Agak miring. Jadi dia mungkin lebih berat. Imbasnya adalah baloknya bergeraknya akan lebih ringan atau lebih lambat ya, lebih lambat. Bergerak imbasnya adalah bergeraknya akan lebih lambat gitu. Lebih lambat. Nah, maka dari itu ini dicetuskan ya trigonometri, sin cos ya. Jadi ada sin ada cos. Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui seberapa lambatnya. Gitu. Misalkan awalnya 10 Newton. Nah, F1 ini jadi berapa Newton gitu kan? Dia berkurang karena memang tidak searah, nariknya nggak searah. Gampangnya itu kalau kalian sering bengkel, tapi jarang juga ya. Bongkar-bongkar motor, bongkar mobil jarang. Gampangnya buka pintu lah, buka pintu. Nah, buka pintu itu kan kita lebih mudahnya di depan pintu ya. Di depan pintu ya, di depan pintu sesuai arah masuk ya. Sesuai arah masuk. Kalau kita bukanya, kalau kita menyamping dari pintunya, maka lebih berat gitu. Dorongannya akan terasa lebih berat walaupun tidak terlalu signifikan ya. Nah, itu akan menyebabkan pengurangannya. Nah, pengurangannya ini sekitar misalkan tadi 10 ya, 10. Biasanya kalau yang di sudut ini nanti sudutnya itu sekitar 53 derajat atau 37 derajat biasanya. Itu nanti sekitar pengurangannya kalau misalkan cos 53, cos 53 itu pengurangannya sekitar 40%. Jadi awalnya 10 Newton, nah dia jadi 6 Newton. Jadi 6 Newton. Jadi F cos 53 derajat. Kemudian yang cos 37 ya, cos 37 derajat itu nanti dia 0,8. Jadi berkurangnya 20%. Nah, intinya ada pengurangan ya. Konsep dasarnya itu dulu yang perlu dipahami. Kalau untuk sekarang untuk perhitungannya ini belum keluar. Itu ya, konsep dasarnya seperti itu. Nah, kemudian ini rumus usaha ya. Rumus usaha itu W itu banyak ya. Kalau di fisika itu W itu bisa weight ya. Weight itu berat ya. Itu nanti gaya berat. Weight bisa juga W itu work ya. WORK work, usaha atau kerja. Nah, itu nanti satuannya beda. Jadi kalian harus jeli aja gitu. Kalau misalkan ada rumus W, misalkan di ringkasan rumus ya. Kalian punya buku ringkasan rumus. W yang di sini sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Yang di sini kok W sama dengan F kali S. Kalian jangan bingung gitu, karena memang ada dua artian. Karena lambang di Yunani-nya ini udah habis ya, huruf Latinnya itu sudah habis, jadi pakainya ya W gitu. Nah, itu salah satu contohnya. W sama dengan F kali S. F itu gaya, bahasa Inggrisnya F itu force ya, force gaya. S itu distance atau displacement ya, itu jarak. Jadi usaha sama dengan gaya dikali jarak. Nah, gampangnya adalah seseorang dikatakan sudah melakukan usaha jika dia mampu memindahkan sesuatu. Seperti itu. Jadi kalau di fisika itu mampu memindahkan sesuatu. Dia harus berpindah dari tempat asalnya. Contoh paling gampang, misalkan kita mendorong sepeda ya, mendorong sepeda, kita dorong 1 meter. Ringan ya, mendorong sepeda, itu ringan. Kemudian kita mendorong tembok, gitu kan. Mendorong tembok itu sampai tangan kita sakit. Sampai tangan kita sakit, sampai tangan kita keju ya. Atau sampai tangan kita itu mati rasa misalnya. Temboknya tidak bergerak. Maka itu bisa dibilang belum melakukan usaha atau usahanya nol. Gitu ya, usahanya nol. Nah, jadi apa yang kalian berikan, kalau misalkan tidak memberikan hasil, tidak membuatkan hasil atau progres, maka tidak dihitung usaha. Nah, itu konsep dasarnya. Oke, itu konsep dasarnya. W sama dengan F kali S. Ini rumus persamaan pertama ya usaha. Wajib hafal ya, karena pasti keluar. Oke, lanjut. Nah, ini pergerakannya. Ini pergerakan yang pakai cos ya. Ini kita skip dulu. Di sini ada gaya normal juga.
ini juga belum ya, belum apa ya namanya, belum terlalu digarisbawahi karena memang N-nya ini nanti setingkat provinsi ya, provinsi dan nasional. Yuk kita belajar lagi. Kalau ini asal usul ya, asal usul. Asal usul nanti, nah di sini ada lambang ya, lambang matematika. Di sini seperti E, zigzag seperti E itu namanya sigma ya. Sigma itu maksudnya adalah resultan, maksudnya adalah pertambahan. Total, gampang itu adalah total. Total dari semua pergerakan. Nah, ini asal-usul rumusnya aja. Ini cukup tahu aja untuk informasi ya. Informasi aja. Ini juga ada limit, ini nanti belajarnya SMA ya. Limit, sigma, limit itu dia kemiringan. Atau sesaat ya, usaha sesaat itu bisa dikatakan. Oke, yang usaha seperti tadi itu aja konsepnya. W sama dengan F kali S. Oke, kemudian untuk energi. Nah, energi nanti kita ada macam-macam ya. Ada macam-macam. Oh ya, usaha tadi satuannya joule ya. Semua usaha dan energi satuannya joule. Itu nama orang ya. Orang nama saintis, nama ilmuwan. Oke, ini energi ya. Energi sangat luas ya. Energi sangat luas. Ini banyak banget energinya ya. Misalkan nggak hanya keempat tadi yang kita bahas. Tetapi bisa juga nanti, biasanya di tingkat nasional baru diintegrasikan. Jadi soal biologi campur soal fisika. Contohnya di situ ada energi metabolisme. Energi metabolisme di sini dia nyambungnya adalah energi dengan enzim dengan ATP ya. ATP itu adenin trifosfat ya. Itu dia apa namanya transfer elektron yang di dalam sel. Nah, itu bisa disambungkan ke energi panas, energi kalor. Kemudian jadi energi potensial gerak. Nah, itu bisa juga. Jadi arahnya macam-macam. Kemudian energi nuklir. Nah, kalau energi nuklir ini biasanya nanti tentang radiasi. Nah, radiasi nanti dia dihubungkan, energinya dihubungkan dengan pancaran radiasi, yaitu buat dayanya setara dengan suhu pangkat 4-nya ya. Jadi T pangkat 4. Wah, T pangkat 4. Tapi itu memang belum. Itu hanya untuk informasi aja. Gitu. Kalau yang kecepatan belum sampai seperti itu. Nah, energi dan kemudian energi macam-macam. Intinya adalah energi itu kemampuan untuk melakukan kerja ya, kerja atau gerakan juga bisa. Oke, kita energi ke gerak ya. Di sini ada 3 tadi yang sudah saya sebutkan. Kinetik, potensial gravitasi, potensial gas. Nah, energi potensial ini sebenarnya dia artinya adalah potensi ya. Potensi berarti kan misalkan nih kalian punya potensi. Jadi kalau saya lihat nih, misalkan kalian baru konsultasi di guru BP atau konsultasi di psikologi ya. Atau setelah tes IQ biasanya. IQ. Oh, anak bapak ini saya kira potensinya dia di dunia matematika, misalkan seperti itu. Oh, anak bapak ini saya kira potensinya dia di bidang sosiologi, sosial, misalnya seperti itu. Nah, pada saat kita mengatakan potensi, maka itu belum terjadi. Jadi itu adalah akan terjadi ya, akan terjadi kalau individu tersebut atau benda tersebut mengeluarkan potensi ya, atau melakukan gerakan. Kalau di sini dalam konteks gerak, melakukan gerakan. Jadi energi potensi ini macam-macam. Biasanya yang di gravitasi ini kan dia hanya ketinggian. Jadi potensial itu artinya bukan ketinggian aja gitu. Jadi dia banyak aja. Bisa dipegas, bisa di nuklir. Nuklir ini juga potensial. Karena nuklir itu kan dia reaksinya itu fisi dan fusi. Ya, kalau pernah dengar ya. Fusi dari kata fusion. Fusion itu gabungan. Fisi itu pembelahan ya. Fission itu pembelahan. Nah, itu kalau misalkan nuklir itu seperti batu gampang. Dia batu, kalau belum dibelah ya, kalau belum dibelah atau kalau belum dicampurkan dengan batu radioaktif yang lain gitu, dia belum mengeluarkan energi, hanya baru mempunyai potensi. Nah, setelah dilakukan pembelahan baru energinya keluar. Sama seperti energi potensial, gravitasi juga sama. Di ketinggian tertentu, misalkan contohnya biasanya ya kan, ada pohon kelapa ya biasanya. Pohon kelapa tingginya 15 meter, di situ mempunyai buah kelapa yang masanya 2 kg misalkan. Masanya 2 kg. Hitunglah energi potensial dari buah kelapa tersebut. Nah,
Energi potensialnya di sini adalah potensial dari ketinggiannya. Jadi karena semakin tinggi, potensi jatuhnya maka akan semakin besar ya. Energi yang diberikan ya, atau misalkan energi yang sampai tanah ya, misalkan dia jatuh mengenai seseorang itu dia akan tambah besar. Itu namanya energi potensial atau potensi. Itu baru setelah dia jatuh baru keluar energinya. Kemudian yang ketiga energi potensial. Begas juga sama. Begas itu dia punya energi, tetapi dia akan keluar kalau kita berikan tekanan atau berikan tarikan seperti itu. Itu ya, itu sambungannya ya. Maksud atau konsepnya seperti itu. Kalau ini turunan aja, ini asal usul ya, tidak perlu dihafalkan. Ini asal usulnya energi itu dia diturunkan dari gaya, ya gaya kemudian digabungkan dengan momentum. Ya, gaya digabungkan momentum, kemudian baru menghasilkan energi. Ini pengantar aja ya. Ini asal usulnya kenapa? Energi kinetik di situ rumusnya setengah mv kuadrat. Nah ini besok belajarnya pada saat SMA. Kalau misalkan kalian besok meneruskan OSN Fisika S, belajarnya integral, kemudian nanti ada limit dan diferensial turunan. Oke, ini rumus EK, energi kinetik ya, setengah mv kuadrat, ini wajib hafal juga. Setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat, seperti itu. Ini hubungannya ya, hubungannya dia bisa W sama dengan delta EK ya, perubahan energi. Nah, ini dia soalnya usaha. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi hubungannya. W-nya di sini dia bisa diganti F kali S. Kalau misalkan kita turunkan lagi, yang ini, oh ini, oke. Oke, di sini kalau misalkan kita turunkan W-nya ini kita bisa ganti. W di sini kan F kali S. Ini F titik S. Oh iya, kalau di fisika perkalian jadikan titik ya. Karena untuk kali itu nanti bisa jadi simbol X. Bisa dibilang, oh ini X apa kali. Jadi harus hati-hati. Jadi diganti dengan titik. Jadi jangan bingung, kok titik-titik nggak ada perkalian itu apa. Itu maksudnya adalah perkalian. Lebih tepatnya nanti perkalian dot. Nanti ada skalar, ada vektor, ada dot, ada skalar, ada dot, ada macam-macam ya. Itu nanti besok ya. Nah itu belum masuk, itu belum masuk. Ini F kali S sama dengan delta EK. Nah delta EK di sini adalah perubahan energi kinetik. Kalau mau disingkat, di sini bisa. Karena masanya tetap, ini bisa kita keluarkan. Kemudian kecepatannya kita kurangkan ya. Otomatis kalau delta atau selisih itu akhir kurangi A. Ini rumusnya seperti ini. F kali S sama dengan setengah M kurung buka V2 kuadrat min V1 kuadrat. Oke, tapi ini nggak perlu dihafalkan ya sebenarnya. Kalau kalian hafal konsepnya aja. Hafal rumus usaha, hafal rumus energi kinetik sudah cukup. Nah, nanti ini tinggal menghubungkan aja. Jadi ini bukan rumus baru yang harus dihafalkan, tetapi lanjutan ya, lanjutan dari rumus yang sudah ada. Nah, satuan SI dan CGS ini yang kemarin saya singgung di besaran dan satuan ya. SI satuannya itu joule ya, Newton kali meter. Tapi kalau di CGS ya, CGS itu singkatan ya, sentimeter gram ya, sentimeter gram itu biasanya menggunakan Dyne. Ya, Dyne. Di Newton atau gayanya itu hitungannya dengan Dyne. Nanti hasil akhirnya ERG. ERG ini juga singkatan. Energi ya, singkatan energi. Itu bisa macam-macam. Tapi kita memakai yang SI ya. Biasanya kita pakai SI. Tapi ada juga yang kemarin tahun 2018 ya, itu keluar itu Dyne. Dia pakainya Dyne. Pakainya Dyne. Jadi ini kita harus bisa merubah. Merubahnya ini adalah 1 Joule sama dengan 10 pangkat 7 ERG ya. 10 pangkat 7 itu berarti sekitar 0-nya 7 ya. 0-nya 7 berarti 10 juta. 10 juta ERG. Oke, lanjut. Oke, tadi adalah hubungan energi kinetik ya. Energi kinetik dan usaha. Sekarang kita pindah ya, hubungan usaha dan energi potensial gravitasi. Nah, ternyata ada hubungannya. Ini contohnya aja. Jika kita menjatuhkan sebuah benda itu bola merah itu ya, bola merah dijatuhkan. Nah, kata-kata dijatuhkan, ini kalian juga harus paham. Dijatuhkan berarti bukan dilempar,
bukan di apa ya, bukan didorong, bukan di apa, tapi dilepaskan gitu. Jadi kecepatan awalnya itu tidak ada. Jadi misalkan kalian dari lantai 3 kalian mau membuang batu, jangan batu ya kan. Contoh aja dia misalkan apa ya namanya? Ya apapun lah, benda lah, dari benda dari lantai 2. Nah, itu bukan dilempar, tetapi kalian pegang ya, kemudian kalian di pinggir lantai atau di pinggir balkon itu dilepaskan gitu, dilepaskan. Nanti bendanya itu jatuh sendiri ya. Bendanya jatuh sendiri. Nah, itu maksudnya adalah dijatuhkan atau menjatuhkan itu seperti itu. Jadi kecepatan awalnya 0. Nah, ini garis bawah ya. Garis dasar konsepnya itu seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Nanti kalau misalkan bukan menjatuhkan, kalau misalkan dilemparkan, maka nanti energinya ada 2 gitu. Di situ ada energi potensial dan energi kinetik. Tapi kalau misalkan dijatuhkan hanya ada satu energi, yaitu energi potensial. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ya bulannya jatuh sejauh H. Jadi jangan bingung. Kalau misalkan dia bentuknya simbol. Nanti ada juga soal yang bentuknya simbol, bukan huruf. Bukan huruf, sorry. Bukan angka ya. Bukan angka, bukan perhitungan. Tetapi soal-soal konsep. Itu bisa ke UAS. Ini dasarnya aja. Simpulannya ya ini. Ini bisa juga hubungan dari usaha ya, usaha dan energi potensial. Oke, saya jabarkan. Kita jabarkan W tadi sama F kali S. F kali S sama dengan, nah ini delta EP. EP itu kan massa kali gravitasi dikali ketinggian. Yang berubah adalah ketinggiannya. Maka singkatnya bisa ditulis seperti ini. H2 min H1. H2 min H1 ya, H2 min H1. Nanti selisih ketinggiannya aja. Usaha itu sama dengan selisih ketinggian. Nah, sekarang kita ke energi mekanik. Jadi hubungan antara keduanya tadi. Nah, ini hubungan dari gerakan ini sering keluar. Ini hukum kekekalan energi. Ya. Hukum kekekalan energi seperti ini. Untuk konservasi bisa aja. Konservasi atau kekekalan bisa. Nah, maksudnya adalah dia setiap posisi dia pindah, di situ kita lihat ada energi apa aja. Dan total energi yang ada di situ adalah sama. Energinya adalah sama. Nanti kita lihat contohnya. Oke, kita coba dulu. Ini kok nggak mau play ya. Play, guys. Play. Ini ada play-nya ini harus. Mungkin nggak mau ya dia. Ini video sebenarnya. Nggak mau nge-play. Oke, guys. Mau apa juga. Nah, ini. Bayangin yang tadi sebelumnya. Oke, di situ kita bisa lihat ya pelan-pelan aja. KE itu bahasa Inggris, kinetic energy ya, dibalik. PE itu potensial energi, kemudian TME itu total mechanical energy, total mechanic energy. Nah, di situ kita bisa lihat dari atas ya. Dari atas sampai ke bawah. Yang kita lihat dari yang biru, warna biru itu potensial energi. Awalnya itu pas di atas, warna birunya itu penuh ya. Pada saat mobilnya itu di atas, pada ketinggian 0,4, warna birunya penuh. Berarti nilainya paling tinggi. Ya. Nilainya paling tinggi. Nah, setelah dia bergerak ke bawah, ya, menuju ke bawah, maka di situ akan ada perubahan. Potensialnya berkurang, kinetiknya bertambah. Nanti nilainya juga sama mengikuti tersebut. Jadi ada dua kombinasi. Jadi awalnya kan satu aja. Potensial energi aja satu kan. Itu jadi dua kombinasi. PE dan KE. Nah, pada saat tertentu PE dan KE ini kalau ditambahkan nilainya harus hijau, seperti hijau. Seperti itu. Dia ada 8 kotak ya. 8 kotak. Ya, 1, 2, 3, 8 kotak. Nilainya harus 8 kotak.
dimanapun itu gitu. Jadi kinetic energy plus potential energy totalnya harus 8 kotak. Kalau kalian lebih dari itu salah, kurang dari itu juga salah. Gitu. Jadi mungkin ada salah perhitungan, ini harus dibenarkan. Harus pas, harus betul. Jadi setiap titik ya, jadi konsepnya adalah pada setiap perubahan benda, pada setiap perubahan posisi benda, total energi mekaniknya selalu sama. Maksudnya seperti itu. Selalu sama. Oke, nah, jadi nanti yang di paling bawah itu di KE yang paling bawah ya, mobil mau menyentuh lantai, itu merahnya semakin besar. Jadi kinetic energinya semakin tinggi karena semakin cepat. Di kinetik itu dia dasarnya kecepatan. Kalau potensial dasarnya ketinggian. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir ini hubungan biasa listrik. Ini hubungan listrik ya. Jadi nanti ada soal kadang-kadang seperti ini soalnya. Sebuah air terjun ya, sebuah air terjun dengan ketinggian 10 meter, di bawahnya ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau misalkan 10 meter itu dia bisa menghasilkan listrik berapa? Itu jadi hubungan juga. Semakin tinggi air terjunnya, maka semakin besar kekuatannya, otomatis listriknya semakin banyak, semakin besar juga. Gitu. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, cara menghitungnya nanti hubungan dari daya buat ini daya dan energi listrik ini dihubungkan dengan energi potensial. Gitu. Ya, kita amati dulu rumusnya. Daya ini apa? P ya, dia power daya itu. Oh, langsung contoh kasus nih. Oh, ini kurang yang di sini. Saya tambahkan daya. Daya di sini rumusnya banyak ya. Rumusnya banyak, jadi harus hati-hati. Rumusnya baik. Nanti di rangkaian listrik ya, di rangkaian listrik itu juga keluar tentang daya dengan rumus yang berbeda. Ini daya di sini bisa disimpulkan ya. Disimpulkan P sama dengan ini F kali V ya. Ini P sama dengan F kali V. V-nya kecepatan. Bisa juga daya itu energi bagi waktu ini ya. Energi yang ditransfer oleh sistem per satuan waktu. Berarti energi W per T. V per T. Nah, kalau di rangkaian listrik, daya ada juga satu lagi rumusnya. Ini V dikali I. Nah, nanti dikonversi lagi bisa. V sama dengan I kuadrat kali R. Ya, V I kuadrat kali R atau V sama dengan V. Nah, ada 4. Ya, ada 4 rumus. Tapi intinya sama. Dasarnya sama. Satuannya sama. Buat semua. Gitu. Nah, nanti tinggal yang diketahui aja. Soalnya yang diketahui apa sih? Ya kan? Diketahui apa, tinggal kita pakai. Oke, banyak ya rumusnya ya. Yang memang banyak. Harus belajar. Ini contoh aja ini contoh, itu kan ada balok 2 kg ya, meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal, berarti 0. Di situ hanya ada energi potensial, menuju titik B. Jarak AB adalah 5 meter. Tentukan usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B, dari A ke B. Oke, di sini 37 derajat. Nah, kita lihat, nah di sini kita pakainya sin, ini tetapan aja. Jadi kalau misalnya balok turun, dia pakainya sin. Atau balok naik, dia juga pakainya sinus. Sinus sudut dari 37. Nah, ini contohnya aja ya. Contohnya itu W gravitasinya dulu kita cari usahanya. Usahanya di sini tinggal menambahkan sin aja. Sin aja tinggal dimasukkan ya, sinnya. MGH ya, MGH masukkan. Ternyata dapat 60 Joule. Contohnya aja. Ini terusannya ya, terusannya. Nah, sebenarnya di sini ada rumus cepatnya ya, ada rumus cepatnya, ada juga yang rumus biasa. Untuk mencari V ya, V di di apapun itu ya, di lintasannya apapun juga bisa pakai V ya. Dan nanti rumusnya sebenarnya dari sini ya. Dari persamaannya si kekalahan energi ini. Ini kalau misalkan kita coret masanya ya, kita coret masanya,
V-nya, untuk tuliskan V sama dengan rumus cepat. V kecepatan, V akar 2 dikali G dikali H. Nah, ini rumus cepatnya. V akar 2 kali G gravitasi dikali H itu ketinggiannya. Ketinggiannya. Nah, ini bisa dari manapun aja gitu. Misalkan mau dari titik manapun, misalkan miringnya seberapa nggak masalah gitu. Karena di sini di energi tidak menyebutkan sinus dan cosinus. Nah, ini harus hati-hati. Kalau di soal energi kita tidak mempedulikan lintasannya. Maksud lintasannya itu adalah dia miring atau apa namanya, miring atau lurus atau nggak peduli. Itu pada saat energi, potensial, dan kinetik ya. Itu aja ya batasannya ya. Tapi kalau di usaha dia pengaruh. Di usaha nanti pengaruh. Nah, ini seperti ini. Langsung nanti nggak ada sinnya ya. Ada sinnya. Hanya di sini AB sin 37 itu karena apa? Karena ini adalah mencari ketinggian. Contohnya dari soalnya tadi ya. Kita cek. Di soal itu tidak ada. Di soal itu tidak ada ketinggiannya. Kan dia hanya 5 meter aja. Nah, ini kan hanya 5 meter aja. Itu Pitagoras bisa ya, kita pakai Pitagoras bisa. Nah, di dalam soal itu miringnya 5. AB ini 5 meter. Jadi yang dikira cuma ini 5 meter. Padahal kita kan butuhnya ketinggian HA ini. Nah, ini Pitagoras nih. Kalau dia 37 sudut istimewa itu. Pitagoras. Pitagoras. Jadi kalau di depan sudut yang 37 ya, sudut 37 otomatis dia yang apa namanya sin cos samping per miring ya. Samping per miring. Jadi cos itu yang besar. Jadi sini 4. Di sini 3. Ini Pitagoras. Ini sudah belajar ya Pitagoras ya. Harusnya ya. Nah, ini sudutnya seperti itu. Itu sudutnya. Jadi kalau misalkan sudut ini 37, misalkan di sini 90 ya pasti ya. Itu 90 di sini 53. Nah, penempatan 3 dan 4-nya ini tergantung sudutnya. Kalau sudut kecil ya nilainya kecil, 3. Kalau sudut besar nilainya besar, 4. Ini hafalan dari Pitagoras. Seperti itu. Oke, nanti bagi yang belum belajar Pitagoras, wajib belajar dulu ya. Itu matematik. Saya tidak mengajarkan karena itu memang matematikanya harus matematika dasarnya harus bisa. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ya, balok M sama dengan 2 kg bergerak ke kanan. Jadi dia bergerak ke kanan dengan laju 4 meter per second. Kemudian menabrak bekas. Bekasnya BC itu ya. Dengan konstanta bekas K. Nah, ini sebelumnya kalian harus tahu rumus bekas dulu ya. Rumus bekas dulu harus tahu. Ini setengah K delta X kuadrat. Tadi belum saya tuliskan. Nanti ada di pembahasan sekalian aja. Setengah K delta X kuadrat. Konstanta bekas. Konstanta bekas itu adalah jenis bekasnya. Ya, jenis bekasnya. Kemudian, jika jarak AB sama dengan 2 meter, itu ada jaraknya. Ada lajunya, ada jaraknya. BC 0,5 meter. Dan titik C adalah titik bekas tertekan maksimum. Jadi BC itu aja. Delta X itu maksudnya adalah selisih perubahan dari bekasnya. Delta X. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah kecepatan balok. Yang kedua adalah konstanta bekasnya, jenis bekasnya. Oke, cara yang pertama ya, pakai hukum kekeralan energi titik A sampai B. Nah, di situ kita pakai ya kecepatan tadi. Ini kita masukkan ya. Nah, ini kita pakai kecepatan nanti karena energi potensial yang ketinggian nggak ada, kita ganti yang bekas gitu, yang bekas. Nah, di sini harus digarisbawahi, ini harus tahu nih. Sini 0. 0 ini apa? 0 ini sambungan dari yang awal. Kan pada saat dia bergerak belum menumbuk ya. Belum belum apa namanya? Belum ini kita ganti dulu sih. Biar jelas aja. Ini biar sama aja ya sama yang di sini. Sebelumnya belum. Tadi yang sebelumnya belum saya.
Nah, yang ini ya. Oke, ini titik A sampai B. Jadi prosesnya harus tahu. Titik A sampai B itu hanya proses kecepatan aja ya. Tadi belum menumbuk ya. Baru mau ya. Baru mau tumbukan. Duh, 12-an. 12-an. Oh, 14-an, 14-an. Nah, ini. Oke. Nah, di sini harus tahu konsepnya ya. Jadi walaupun hafal rumus, tapi pengerjaannya ini menggunakan logika ya. Pakai logika. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Gunakan hukum kekalan energi untuk titik A dan B. Nah, di situ hanya ada energi kinetik aja. Energi kinetiknya kan ini. Setengah MVB sama setengah MVA. Ya. Energi potensialnya nggak ada. Jadi kita langsung pakai energi kinetik aja. Kecepatannya sama. Jadi sudah dibilang kecepatannya sama. Kemudian setelah balok bergerak tadi ya, sejauh 5 meter ya, 1 kilometer tadi, dia menumbuk ya, menabrak atau menumbuk, menekan ya, ditekan. Di kecepatan balok di C ya, itu menekan. Ditekan dari C ke B, ini kebalik ya, ini ya. B ke C ini harusnya biar. Oke, kita dari kanan, sisi kanan ya, B itu B awalnya, pada saat menumbuk. Ini awalnya, yang ini akhirnya, awal dan akhir. Nah, pada saat awal di sini kan belum tumbukan, berarti setengah kx kuadratnya ini nggak terpakai, belum bergerak, maka nilainya 0. Ya. Nilainya 0. Di sini hanya memasukkan energi kinetik. Nah, kemudian untuk akhirnya, untuk akhirnya, di situ kan tertekan sampai titik maksimum. Ya. Titik maksimum artinya adalah kecepatannya itu dia berhenti. Kalau tertembus sampai maksimum, dia berarti berhenti. Nah, kalau berhenti maka kecepatannya 0. Kalau kecepatannya 0, maka energinya juga 0. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Nah, ini nggak ada di soal ya, nggak ada teka-tekinya di soal itu nggak ada. Jadi kalian harus paham sendiri, harus tahu. Oh, kalau maksimum ya, kalau maksimum dia sampai titik puncaknya itu dia berhenti, maka 0. Nah, setelah itu baru kita masukkan rumus yang perubahannya karena sudah ada perubahan 0,5 tadi ya, masukkan. Nah, walaupun hafal rumusnya, tetapi kalau penempatan 0-0-nya ini nggak tahu ya, nggak paham, nggak ada, nggak bisa menunjukkan gitu. Nggak bisa menunjukkan dan jawabannya pun salah. Seperti itu. Ini butuh latihan ya, butuh latihan sendiri-sendiri. Butuh latihan sendiri untuk mengidentifikasi ini pakai yang mana nih harusnya. Soal energi ini pasti keluar ya, pasti keluar dan harus harus bisa sebelum itu. Kalau misalkan mau nilai maksimumnya. Oke, nah ini sesi pertama. Bahkan ya. Oke, itu sesi pertama ya, pengenalan tentang energi tadi ada usaha, kemudian energi potensial, kinetik, dan daya ya. Potensialnya ada 2, potensial gravitasi dan potensial bagasi. Oke, seperti itu. Nanti kita istirahat 10 menit ya. Istirahat 10 menit sampai jam 9 ya. Sampai jam 9. 09.00 aja biar pas. 09.00 nanti kita lanjutkan lagi. Nah, sesi kedua nanti kita akan fokus di pembahasan soal. Fokus di pembahasan soal, nanti langsung post test. Oke, itu aja untuk sesi pertama. Nanti saya buatkan link presensinya. Link presensinya saya buatkan. Kemudian kalian mengisi ya, mengisi di Google Classroom. Seperti itu. Oke, silakan untuk istirahat ya, 10 menit.
Oke, itu sudah saya posting ya untuk presensinya di Google Classroom. Silahkan diisi.
Oke, ya waktu sudah menunjukkan pukul 9.01, kita langsung mulai ya. Kita langsung mulai lagi. Kita lanjutkan kembali. Sudah absen semua ya? Sudah presentasi semua ya? Oh, yang belum silakan, ada siapa ya? Ahmad Hanif Ramdhani, BC307, Fajrina Mailani, dan Hasna, saya Fatir Fatir, silakan presensi di Google Classroom dulu. Ya, silakan presensi untuk hari ini. Jangan sampai lupa ya. Nanti karena datanya itu saya dari sini aja, dari Google Classroom-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan untuk sesi kedua, yaitu pembahasan soal ya. Banyak usaha dengan contoh-contoh ya, contoh-contoh model-model soal dari soal-soal energi. Oke, ini modulnya. Langsung kita ke contoh soal ya. Ini rumusnya tadi energi kinetik ya. Nanti dan itu ada rumus cepatnya ya, P sama dengan akar 2GH. Udah energi potensial. Nah, yang kedua di sini gravitasi ya kalau ini. Ini gravitasi. Ini jarang keluar juga untuk yang masih di kabupaten dia jarang. Jadi gravitasi antar planet ya, antar planet atau antar objek dari bumi dengan meteor misalnya seperti itu. Nah, ini rumus yang energi potensial bebas. Nah, di sini bisa Y, simpangannya itu bisa Y, bisa delta X. Jadi di berbagai sumber itu ada dua biasanya. Mau delta X boleh, mau pakai Y juga boleh. Yang penting kalian tahu itu adalah perubahannya. Perubahan dari apa namanya posisi ya, perubahan posisi dari kalau pegas ya, pegas itu biasanya delta X atau X ya, delta X. Kemudian kalau misalkan dia ketapel, kemudian panah ya, seperti ini biasanya pakainya Y gitu, biasanya. Karena kalau yang di panah dan tali, terutama tali, dia langsung pakai Y itu karena langsung ke persamaan gelombang. Sama dengan Y sama dengan asin omega T ya. Asin omega T itu gelombang besok kita belajar. Terserah aja mau pakai delta X atau pakai Y atau pakai X aja boleh. Yang penting kalian tahu aja makanya itu seperti apa. Jadi energi mekanik ya. Langsung kita ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya ya, ini yang masih gampang ini. Kita cari yang agak susah. Oke, kita cari yang agak susah. Oh, nomor 3 ini. Ya, sini simpel tetapi susah juga ya. Simpel tapi susah juga. Terus hati-hati, dia hanya ada triknya. Nomor 3, di situ bukan massa, bukan kilogram. Ya, harus hati-hati, bukan kilogram. Tetapi liter, hitungan nomor 3 di situ. 200 liter air, nah, potensial gravitasi juga tidak terbatas terhadap benda padat saja. Jadi kan kita bahasnya buah kelapa, kemudian benda-benda padat seperti batu. Nah, air pun bisa gitu ya. Air pun bisa. Gas bisa nggak, Mister? Gitu. Gas juga bisa gitu. Jadi bisa, semuanya bisa, asalkan dia mempunyai massa atau mempunyai kilogram. Gitu. Di sini 200 liter air ada dalam tangki yang disimpan pada ketinggian 4 meter.
Nah, berapa energi potensial air dalam tangki? Nah, sebenarnya ini gampang aja ya. Jadi energi potensial sama dengan MGH, tetapi 200 liter air di sini harus dikonversi. Harus dikonversi menuju ke kilogram. Nah, di soal biasanya kadang-kadang tidak diketahui ya ini massa jenis air. Ini harus hafal semuanya. Massa jenis air berapa gitu kan? Massa jenis air berapa? 1000 ya. Ada yang 1000, ada yang 1, tergantung satuan. Oke, di sini nomor 3 ya, yang ada pembahasannya. Nanti kalian bisa belajar lagi, bisa belajar mandiri ya. Oke, V volumenya 200 liter ya, 200 liter hanya 4 meter, G-nya selalu sama pembulatannya di OSN SMP terutama ya, seluruhnya di SMP. Kalau tidak ada tulisan gravitasi 9,8 ya, maka kita menggunakan yang 10 karena untuk memudahkan perhitungan. Harusnya kan 9,8. Tapi dibulatkan jadi 10. Oke, nah di sini kita row-nya langsung pakai yang 1 kg per liter ya. 1 kg per liter itu 1 kilo. Berarti kalau 200 liter ya 200 kilogram. Jadi masukkan aja. 200 kali 10 kali 4. Nanti kalau yang susah itu misalkan minyak ya, minyak kan beda pasti row-nya. Nanti di soal pasti ditulis biasanya. Tidak ada row-nya gitu. Dan jarang ya, row-nya jarang dihafalkan, ya ditulis. Yang bikin soal juga tahu ya. Juga tahu ini anak hafal apa enggak kira-kira. Itu tahu. Oke, lanjut yang kombinasi ya. Ini kan kalau ini cuma satu-satu nih. Contoh penggunaan rumus satu-satu aja itu gampang. Kalian bisa sendiri. Nah, nomor 6 ya, kita lihat nomor 6. Nomor 6, nah ini ada proses gerakan. Nah, ini yang harus jadi pertimbangannya. Oke, nomor 6. Perhatikan gerak bola basket ya. Masa bolanya di situ 600 gram. Di situ ada orangnya, itu ada ilustrasi sebelah kanannya itu ya. Orangnya 2 meter, kemudian tinggi ringnya 2,75, jaraknya 10 meter ya. Kemudian ketinggian maksimum ya, 4,4 itu dia ketinggian maksimum bolanya agar bisa masuk ke ring. Saat pertama dilempar, kecepatan bola 8 meter per second. Itu saat pertama kali. Saat mencapai titik tertinggi, kecepatannya 4 meter per second. Nah, titik tertinggi itu ketinggiannya sudah ada di gambar, di ilustrasi, itu adalah 4,4 meter. Nah, untuk gerak parabola, ini saya tekankan lagi ya, gerak parabola, titik tertinggi itu masih punya kecepatan. Masih punya kecepatan, karena geraknya parabola atau parabolik. Tetapi kalau untuk gerak vertikal ke atas, contoh bola atau benda ya, benda dilempar ke atas, tidak ada tulisan lintasan parabola, maka ketinggian maksimum pada saat ketinggian maksimumnya di situ kecepatannya adalah 0. Ini harus dicamkan betul-betul gitu, harus tahu gitu. Karena nanti kadang-kadang ada pengecoh seperti itu nanti di soal konsep. Nah, nanti di post juga saya berikan soal itu. Soal tentang konsepnya ya, soal tentang konsep. Jadi pada saat parabola itu titik puncaknya itu ada kecepatannya, karena parabola itu dibagi menjadi 2 gerakan ya, diproyeksi menjadi 2 gerakan, gerakan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, pada saat VY-nya ya, VY-nya itu pasti 0 ya, VY-nya pasti 0, tapi ada di situ VX-nya. Nah, jadi yang mempengaruhi kecepatan yang ada di titik puncak pada saat lintasan parabola itu adalah VX-nya atau kecepatan proyeksi dalam X-nya. Itu. Kayak untuk gerak parabola ini karena gerakan itu kan di silabus itu nomor 8 ya kalau nggak salah, nomor 8 di akhir-akhir. Jadi kita urut aja ya nanti. Urut aja nanti saya jelaskan juga di gerak parabolik ini bentuknya dia seperti apa, contoh-contohnya seperti apa. Oke, kemudian saat mencapai ring ya, saat mencapai ring kecepatannya 7 ya, 7 meter per second. Dia berkurang. Nah, di sini yang harus diperhatikan nih, kenapa kok sampai ring bukan kembali ke kecepatan awalnya? Karena ketinggian ringnya itu berbeda dengan orangnya. Ya, ketinggian ringnya berbeda orang. Kalau misalkan orangnya itu tingginya sama dengan ringnya, ring basket, maka kecepatannya harus sama. Karena di situ titiknya sama ya, koordinat titiknya sama. Nah, itu bisa dikatakan
kecepatannya sama. Kemudian pertanyaannya adalah berapa energi mekanik pada 3 posisi tersebut. Oke, ini gampang. Ini energi aja, tidak mempedulikan derajatnya ya. Jadi kita langsung aja. Nomor 6. Nah, yang per-6, posisi awal ya. Posisi awal dia punya ketinggian, jadi harus hati-hati tadi ya. Ada ketinggiannya 1-2 meter ya. Karena bolanya itu berasal dari orang yang melempar ya. Orang yang melempar itu tadi ada tingginya. Itu harus hati-hati. Tingginya dimasukkan. Jadi pada saat awal itu bukan hanya energi kinetik, tapi ada energi potensi. Ya, ini sering dilupakan juga. Kalau misalkan ada ilustrasi. Tetapi, nah ini pengecualian lagi di soal itu. Karena di soal SMP, OSN SM itu banyak yang istilahnya banyak dikonstankan atau banyak yang apa ya namanya itu dimudahkan, gampangnya itu. Dia banyak dimudahkan. Jadi variabel-variabel yang harusnya ada kadang-kadang dihilangkan agar lebih mudah. Nah, tapi kalau misalkan di soal ada, misalkan di sini, contoh yang selain tadi ya, di soal itu langsung ditulis gini, misalkan seorang anak, misal Tono ya, Tono melempar bola ya, Tono melempar bola dengan lintasan parabola, kan? Kemudian dia bola itu tersangkut di lantai 2, gitu. Nah, pada saat Tono melempar, di situ hanya ada EK aja, karena di soal tidak disebutkan ketinggian bola pada saat Tono melempar. Nah, maka itu bisa dianggap, ya, bisa dianggap ketinggiannya itu dari tanah. Jadi di situ hanya ada EK saja. Nah, itu ada juga soalnya seperti itu. Ada juga soal yang seperti ini. Nah, ini kalian harus tahu juga cara membedakannya dan alasannya kenapa kok bisa seperti itu. Karena memang tergantung level soalnya ya. Kalau misalkan dianggap tidak ada itu biasanya level yang mudah. Ya, level yang mudah. Tapi untuk yang ini, yang ada ini ya, ini levelnya naik ya, naik ya. Levelnya naik gitu, level tingkat soalnya naik seperti itu. Nah, itu untuk gambaran aja ya, untuk gambaran jadi jangan bingung ya. Oke, di situ ada 2 ya tadi EP dan EK. Tinggal masukkan pakai rumus ya, setengah V kuadrat, M-nya ada, P-nya ada di soal. Masukkan, tinggal kalikan, ketemu. EP-nya ada, MGH, masukkan aja. 0,6, 10, 2, ketemu semua. Tambahkan dua-duanya. Dapat. Kemudian, titik tertinggi ya tadi yang saya bilang. Titik tertinggi di situ masih ada EK-nya. Ya, EK-nya langsung aja kita pakai yang ada di soal, jadi diketahui. 0,6 kali 4, masukkan di situ sudah ada ya, 4,8. Kemudian EP-nya, nah EP-nya di sini dari ketinggian yang ada di ilustrasi. Itu 4,4 ketinggiannya. Masukkan aja, dikalikan, beres. Totalnya ditambahkan semuanya di satu titik tersebut, energinya apa aja tambahkan semuanya. Kemudian posisi di keranjang itu dimasukkan juga, EK dan EP-nya masukkan. Tek sama seperti tadi. Kemudian dimasukkan totalnya berapa? Sudah kelihatan di situ. Nah, di sini unik ya. Unik. Jadi salah satu konsep. Pada posisi awal, nilainya berapa? 31,2 Joule hasil akhirnya. Posisi tertinggi berapa? 31,2 Joule. Posisi di keranjang berapa? 31,2 Joule. Nah, sama apa beda? Sama ya. Nah, jadi nilai total energi atau energi mekanik di setiap titik harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Tidak sama berarti salah. Nah, ini adalah konsep hukum kekekalan energi atau konservasi energi bisa. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk nomor 7 ini belum ya, energi mekanik di titik kesetimbangan ini belum, karena memang untuk apa namanya rumusnya ini ya, W sama dengan W sama dengan omega akar A kuadrat menjadi kuadrat, karena memang berdasarkan ya. Dan memang ini keluarnya biasanya di soal tingkat nasional, baru keluar. Jadi besok aja, nggak masalah. Kita belajar yang setingkat selevelnya dulu. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi usaha ya, WF cos alpha kali S ya. Nah, di sini tidak selalu cos alpha ya nih, jadi garis bawah juga. Tidak harus selalu cos alpha, tapi bisa juga sin, tergantung letak sudutnya. Nah,
Nah, di sini kalian harus tahu ya, harus tahu istilah ya, harus tahu istilah karena ini biasanya konsep nih nanti keluar juga di Mostes. Nah, di sini ada geraknya itu searah atau tidak ya. Searah atau tidak itu mempengaruhi contohnya. Ilustrasi di gambar ini itu adalah seseorang bapak-bapak ya. Bapak-bapak mengangkat kotak. Bapak-bapak mengangkat kotak. Nah, mengangkat kotaknya ya, kotaknya itu kan diangkatnya ke atas ya. Diangkatnya ke atas. Berarti geraknya ya, gerak atau usahanya itu ke atas. Usahanya itu ke atas. Kemudian dia berpindah. Berpindahnya lurus ya, berpindahnya lurus atau searah horizontal ya, horizontal sumbu X ya, sumbu X horizontal. Arah berpindahnya ke sana. Nah, ini berbeda. Jadi arah gerak atau apa namanya? Arah gerak dan arah perpindahannya tidak searah. Nah, ini bisa dikatakan usahanya 0. Nah, kalau kondisi lain yang dikatakan usaha tidak 0 itu bapaknya ini didorong, gitu. Kotaknya didorong bukan diangkat. Ya, memang agak aneh. Tapi memang seperti itu. Ini ilustrasi dari searah atau tidak searahnya gaya dan arah perpindahan ini penting gitu ya, penting. Karena kalau misalkan dia tegak lurus seperti ini nanti perkalian dot ya, kita pakai perkalian dot titik, perkalian titik itu nanti hasilnya 6. Oke, ini konsep ya, konsep dari arah gaya tadi. Jadi harus searah, harus sama-sama sama. Jadi kalau seperti ini bisa dikatakan bapaknya ini dia usahanya 0 gitu. Tapi kalau didorong, nah, kotaknya ditaruh di lantai, kemudian bapaknya mendorong ya, mendorong kotak tersebut, nah itu baru dia mempunyai nilai usaha. Oke, gimana? Sampai sini bisa ya? Istilahnya ya, walaupun agak aneh ya, walaupun agak aneh. Sama-sama memindahkan, sama-sama menggunakan energi. Tapi karena arahnya ya, angkatnya berbeda, itu nanti berbeda. Ini ilustrasinya aja. Nah, harusnya ditarik seperti ini ya, ditarik atau didorong. Kalau misalkan usahanya mau menilai tingkat usahanya. Betul. Ini yang tadi. Udah ya, langsung kita ke contoh soal. Di latihan soal langsung aja. Ya, ada pertanyaan, kalau misalkan mau tanya silakan aja. Ada mau pertanyaan kah? Coba. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, di mute ya. Kalau tulis di kolom chatting juga boleh. Silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sini saya pilihkan soal ya yang relate, yang cocok. Nah, nomor 4. Nomor 4 ini pernah juga soal variasi seperti ini keluar ya, nomor 4. Nomor 4 di situ ya. Truk ya. Truk dengan massa 4 ton yang melaju dengan kecepatan 54 km per jam direm dan berhenti setelah 50 meter. Berapa usaha yang dilakukan gaya rem dan berapa besar gaya rem tersebut gitu. Nah, di sini nanti ada satuan yang harus diganti. Jadi jangan sampai lupa, harus dirubah ke SI-nya, satuan internasionalnya. 4 ton, 4 ton jadikan kilogram. Kemudian kilometer per jam jadikan meter per detik. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Di sini sudah ada pembahasannya, nomor 4 ya. Oke, di situ sudah diganti, dikonversi, massa truknya 4 ton 4.000 kilo, kecepatan awalnya 15 meter per second. Nah, kemudian di situ ada VT. VT itu V akhirnya, tadi kan sampai berhenti. Nah, walaupun di soal tidak dituliskan 0, tetapi kita harus paham dari kalimatnya. Berhenti diam, berarti kecepatannya 0. Jadi kita langsung masukkan rumus usaha yang tadi. F kali S sama dengan ya setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat atau V2 kuadrat min V1 kuadrat. Atau dihitung satu-satu juga boleh ya. Ini satu-satu seperti ini boleh. Atau mau langsung jejer juga boleh. Langsung jejer yang di rumusnya itu langsung jejer bisa aja. Nggak masalah.
Sekarang langsung seperti ini, Fs sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Misalkan langsung bisa aja. Saya masukkan nanti S-nya pindah ruas sana. Bisa. Tapi kalau masih kebingungan, satu-satu juga boleh ya. Nah, tapi saya sarankan kalau mau lanjut ke tingkat selanjutnya ya, tingkat provinsi sama nasional, saya sarankan kalian harus bisa perkalian yang ini. Perhitungan yang seperti ini. Karena ada soal yang apa ya, yang harus dikerjakan menggunakan persamaan gitu. Kanan kiri dengan kondisi yang sama, itu dikerjakan bersamaan. Gitu. Jadi harus lancar tuh perhitungan seperti itu. Oke, di sini kita masukkan di W sama dengan setengah M kali PT kuadrat min V0 kuadrat. Masukkan angkanya sudah ada semua. 0 min 15. Hati-hati tadi. Akhir kurangi awal, jelas ya. Delta atau selisih atau perubahan itu selalu akhir kurangi awal. 0 min 15 kuadrat. Nah, itu nilainya jadi minus ya. Usaha minus. Usaha minus itu maksudnya apa? Misalkan usaha minus itu maksudnya ya usahanya berkurang. Usahanya berlawanan arah bisa ya, berlawanan arah intinya seperti itu. Tapi usaha sendiri dia satuannya skalar ya. Jadi kalau di soal di jawaban tidak ada nilai minus ya nggak masalah karena usaha itu dia skalar. Nah, yang vektor itu gaya ya, yang vektor itu gaya. Oke, yang F, nah F ini betul ya, F ini betul minus betul jawabannya dia harus minus karena F ini harus ada arahnya karena gaya itu vektor. Oke, masukkan rumus yang W sama dengan W F sama dengan W per S. Jadi seperti itu aja konsepnya. Nah, di sini yang harus kalian pahami itu adalah cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Oh, dari soal ini kira-kira pakai rumus yang mana ya? Terus saya harus kerjakan yang apa dulu? Nah, itu kuncinya seperti itu ya. Setelah hafal rumus ya, pertama hafal rumus, yang kedua kalian bisa mencari langkahnya. Kira-kira ini pakai apa? Gitu. Langkah yang mana yang harus saya selesaikan? Yang harus saya mulai dulu? Gitu. Itu bisa didapat dari hasil latihan ya. Harus sering latihan. Oke, lanjut. Oh, langsung nomor 5 boleh juga. Sekarang siswa menjatuhkan diri teman-teman komponen usaha. Oke, nomor 5. 5 juga pernah keluar di sini ya. Nomor 5 ini pernah keluar juga di soal OSN. Seorang siswa dari hubungan energi potensial ya. Usaha dengan energi potensial bekas betul. Energi potensial bekas dan usaha itu seorang tertekan. Berapa tinggi orang itu jatuh? Oh, ada energi potensial gravitasi juga ya ternyata. Oke, kita coba. Seorang siswa 50 kg yang menjatuhkan diri ke trampolin, membuat trampolin tertekan 0,2 meter. Persenta bekas trampolin 6.000 K itu ya, tekannya 6.000 Newton per meter. Kemudian tanyakan usaha. Berapa usaha menekan trampolinnya, kemudian berapa tinggi orang itu jatuh. Oke, nomor 5 ini kita apa dulu ya? Apa dulu di sini kan yang ada ya, yang ada itu ya energi bekas tadi. K-nya ada, delta X-nya ada. Nah, kita ditarik itu dulu. Nanti itu bisa disama dengan dikonversi dengan energi potensial gravitasi nomor 5. Kita lihat di pembahasan. Dia pakai energi bekas dulu ya, setengah K, Y2 kuadrat min Y1 kuadrat atau selisih tadi. Nah, kalau di soal hanya bilang tertekan 0,2. Berarti kita langsung aja. Selisihnya dia 0,2 kuadrat. Karena 0,2 min 0 ya. Min 0 atau bisa kita anggap itu delta X-nya ya, 0,2. Atau delta X kuadratnya ya, delta X kuadratnya atau delta Y kuadratnya boleh juga. 0,2. Oke, tinggal masukkan ke rumusnya. Nah, kemudian situ kita sudah dapat usaha. Usaha atau energi potensialnya atau totalnya. Nah, karena pada saat penekanan di situ hanya ada energi begasnya, maka energi potensialnya, karena dia juga dijatuhkan, hanya ada satu, maka nilainya harus sama. Nilainya harus sama. Jadi kalau dibikin persamaan ya nanti langsung sini aja. GH sama dengan setengah K. Kalau saya seringnya delta X ya, ambil satu aja delta X kuadrat. Atau Y juga boleh, nggak masalah.
Kayak seperti ini aja. Jadi kalau misalkan mau cari H, ini tinggal dipindah luas. Tengah K delta X kuadrat per M kali G. Nah, jadi langsung ketemu. Nggak perlu dikali duluan, dicoret-coret mungkin bisa ya. Misal 6.000 dibagi G-nya 10, M-nya berapa? 50, coret-coret, ketemu hasilnya 0,24. Sama ya. Itu. Oke, lanjut. Lanjut nomor 6 ya. 6. Oke, nomor 6. Balok 4 kg berikut ini meluncur dari keadaan diam. Setelah 2 meter, kecepatannya 3 meter per second. Berapa usaha yang terjadi? Berapa besar gaya geseknya? Ya. Ternyata di sini ada gaya geseknya. Berarti bidang licinnya ini, bidang miringnya adalah kasar ya. Bidang miringnya adalah kasar. Oke, di situ ada kata-kata. Setelah 2 meter, kecepatannya 3 meter per second. Kemudian kata-katanya juga meluncur. Nah, ini harus di garis bawahi. Ya, ini kecepatan 3 meter, berarti kecepatan kedua setelahnya itu. Oke, di situ kita analisis ya. Kita analisis di situ ada 2 perubahan ya. Ada 2 perubahan, M1 sama dengan M2. Ada 2 perubahan, ya itu yang pertama adalah di puncak tadi. Kata-kata meluncur, nah ini juga apa namanya menjadi anggapan ya, anggapan yang harus kalian tahu. Meluncur atau slide. Kalau bahasa Inggrisnya sliding ya, sliding atau terpeleset, nah, hampir sama seperti itu. Dia itu tidak punya kecepatan awal, jadi V awalnya 0. Ini anggapan ya, anggapan yang harus kalian tahu, ya, harus tahu dan harus paham gitu. Oh, meluncur berarti kecepatan awalnya 0. Gitu. Maka di kondisi pertama ya, kondisi paling puncak itu hanya ada energi potensial aja. 4 kali 10 kali 1 ya, 47. Kemudian bagian kedua di situ karena tidak berhenti, maksudnya tidak ini sampai ke bawah apa enggak? Coba kita lihat ya. Kok di sini 0 ya tinggiannya. Oh ya, di soalnya tidak menentukan juga dia sampai mana ya, cuman gambarnya aja itu ya. Oke, di sini kita bisa anggap Oke, di sini kita bisa anggap bahwa balonnya sudah sampai bawah karena di sini tidak ada apa namanya teka-teki ya. Teka-teki tidak ada kunci ya, tidak ada kata kunci, tidak ada kata kunci yang menunjukkan dia berhenti di tengah-tengah atau dia berhenti berapa meter sebelum tanah gitu kan. Ini bisa kita anggap ketinggiannya 0 gitu aja. Anggapan lagi ya biar lebih mudah untuk tingkat SMP. Oke, ini anggapannya dia sampai bawah, berarti ketinggiannya 0. Berarti hanya punya EK aja, hanya punya energi kinetik. Nah, persamaan akhirnya itu sebenarnya EP awal sama dengan EK akhir. EP awal sama dengan EK akhir. Nah, nanti tinggal ditambahkan usahanya aja, karena di situ kasar ya. Karena di situ kasar. Nah, di sini nanti bisa dituliskan persamaan lengkapnya. Di sini cuma satu ya. Nah, saya tuliskan persamaan energi fullnya, energi pengalaman mekaniknya. Yang pertama, kondisi pertama, dia hanya ada EP aja. Ini EP1. EP1, EP pada kondisi pertama. EK-nya 0, karena dia meluncur. Kemudian yang kedua, karena kasar, ya, kasar dan bukan licin ya lantainya, di situ ya, ada EK1, diketahui di soal, kemudian di sini plus usahanya, ya, usaha gesek. Usaha gesek boleh, usaha boleh. Dengan motornya usaha. EP1 sama dengan EK1 plus usaha. Nah, ini persamaan dari soal tersebut. Nah, kunci ini harus tahu gitu. Kalau misalkan ini salah ya nggak bisa ngerjakan yang lain gitu. Di sini kan sudah ada EM1 atau EP1-nya itu totalnya 40 sama dengan EK-nya tadi 18. Nah, ini plus usaha. Nah, ini persamaan seperti ini.
Ini alasan kenapa kok itu dikurangi W sama dengan M2 min M1. Itu bisa juga ya, bisa juga usahanya ini tidak di awal, misal usahanya di ini kan usaha di akhir. Tidak hanya juga usaha di akhir, bisa juga dia letaknya di sisi kiri, tergantung proses ya, gerakan dari soalnya, maunya di mana. Karena ini dia gabung dengan energi kinetiknya, maka di sisinya energi kinetik di plus usaha. Nah, jadi di usaha dia dikurangi. Tuh, usaha 40 min 18. Nah, nanti ketemu ini usahanya dia 22 joule. Kalau udah ketemu usaha, mau nyari gaya, tinggal pakai rumus W sama dengan F kali S saja. W sama dengan F kali S ya. Oke, nah seperti itu ya contoh-contohnya. Ya. Misalnya nanti ini ada soalnya. Ini ada soalnya. Nah, seperti itu ya contoh-contohnya. Nah, saya harapkan kalian bisa ya. Walaupun singkat nih kita pembelajarannya. Bisa. Rumus-rumusnya boleh ditulis dulu ya. Nanti prosesnya nanti silahkan ya. Karena nanti kita pakai Gform ya. Terserah kalian mau buka buku boleh, enggak juga enggak apa-apa, terserah kalian aja. Tapi batas waktunya 1 jam ya. Kita batasi 1 jam. Nanti yang submit lebih dari 1 jam berarti itu tidak mengumpulkan proses ya. Saya anggap tidak mengumpulkan proses. Jadi kerjakan mulai dari sekarang ya. Nanti kita mulai aja habis ini. Saya kirimkan linknya ya. Saya kirimkan linknya. Kemudian nanti langsung kalian kerjakan. 1 jam. Kalau kita mulai 9 nanti 35 mungkin ya. 9.35 nanti kita selesai 10.35. Seperti itu. Oke, sebelum itu ada tanyakan? Mau tanya mungkin? Silahkan aja. Sambil saya buka ini ya, linknya ya. Buka linknya dulu. Oke, saya kirimkan di kolom chatting ya. Biar langsung diklik bisa. Nah, silahkan kerjakan. Sampai pukul... Oke, di kolom chatting ya. Kolom chatting silahkan. Oke, sekarang aja silahkan.